ayune Untuk selanjutnya tausiah pada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Terima kasih. Si waktu berapa menit? Bebas. Bebas sampai sore. Sore, maaf ya. Ya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar, tulijul naharo fil laili, wa tukhrijul khaya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dapat melaksanakan agenda rutin ya, Topong Rame yang hari ini di daerah mana ini? Sumber Agung Jetis, Bantul ya, alhamdulillah. Ini 2 tahun yang lalu pernah kesini. Kangen juga, tempatnya paling sejuk, paling nyaman dari ada banyak bisingan dan juga anginnya sepoi-sepoi. Enak sekali, bikin ngantuk, tidur sudah pulas. Alhamdulillah. Hemat AC. Hemat AC ya. Ini kita nikmati suasana ini, tapi ya sekutu tangi wis wayahe ngeriung kita. Ya, sekali lagi kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu ya, Arjiem yang telah memberikan tempat dan segala sesuatu jaminannya. Mudah-mudahan barokah di dunia wal akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, para penerus pejuang peradaban, kita masuk di suasana baru, yakni suasana membangun zaman emas ya. Jadi satu zaman yang insya Allah ini akan terus mengalir sejarah emasan untuk generasi kita. Karena kita sudah banyak sekali mengkaji, menggali, kemudian mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Kemudian adik-adik kita nanti tinggal nerusin bagaimana membuat satu peradaban yang gemilang ya. Kita dari tempat ke tempat dulu udah cerita tentang sejarah bagaimana ingin membangun suatu peradaban yang baik gitu ya, yang luhur, yang mendunia dengan slogan-slogan yang selalu dinuansakan dalam setiap pergantian zaman gitu ya. Seperti yang kemarin kita ceritakan, peradaban yang terakhir itu yang sejarah kerajaan Mataram Islam yang
Imogiri itu ya, bahwa kita dilahirkan sebagai satu utusan untuk memayu-hayuning bawono kan seperti itu. Artinya ada satu cita-cita yang terus-menerus kita diajak oleh pendahulu kita, oleh leluhur kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang utama. Jadi bukan hidup asal hidup gitu ya, tapi memang hidup kita ini betul-betul harus punya manfaat yang besar sekali untuk kemaslahatan umat. Ya. Dulu sudah kita ceritakan juga, kenapa sih peradaban ini nggak panjang? Paling 100 tahun, 200 tahun, selesai, ganti. Diendingi dengan satu pergantian kekuasaan, dan setiap pergantian kekuasaan itu selalu menjatuhkan pendahulunya. Bukan mengagungkan atau meluhurkan, tapi selalu ada konsep untuk menjatuhkan orang yang justru merintis satu peradaban itu. Ya, tentu itu ada satu peran di mana hawa nafsu ya. Hawa nafsu manusia itu memang luar biasa gitu. Nah, ini satu pembelajaran agar kita ini nanti saat kita membangun satu pondasi ya kalau di dalam LKM kita itu fondasi untuk membangun itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi ada koordinator kesejahteraan dan kemakmuran di sisi kiri, ingat-ingat itu. Di lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin, di sisi kiri struktur daripada organisasi LKM itu adalah koordinator kesejahteraan dan kemakmuran. Terus di sisi kanannya adalah divisi kebudayaan dan peradaban. Ada ngerti nggak? Jangan-jangan jadi jamaah MRLA tapi nggak ngerti formatnya seperti apa. Kita ini ibadahnya seperti apa. Jadi yang kita bangun itu dua pilar itu, dua sisi yang sejalan. Jadi sejahtera ya makmur, tapi juga berkebudayaan dan berperadaban. Nanti kalau kesejahteraan dan kemakmuran saja yang dikejar, kita tidak memperhatikan makna dari kebudayaan dan peradaban, jompang. Nah, jompangnya itu nanti hawa nafsu itu. Maka peradabannya nggak panjang. Akhirnya mengerebutan kesejahteraan sama rebutan kemakmuran. Selesai. Nah, kita nggak boleh itu. Makanya saya kemarin sudah mengingatkan, kebudayaan harus jalan. Ya. Kenapa kita memasuki era ke depan ini harus melalui jalur kebudayaan dan peradaban? Ya, karena memang untuk mengangkat kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus masuk kepada ranah kemanusiaan. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa ini memang satu posisi di mana satu ajaran-ajaran yang sifatnya murni gitu ya, memang sudah tersampaikan dan didistribusikan gitu, tetapi juga tidak bisa menyentuh kepada semua esensi kehidupan manusia itu. Maka butuh bahasa untuk menjabarkan sesungguhnya ajaran ilahi untuk semua itu seperti apa. Ya, ini melalui satu bahasa kemanusiaan, yaitu budaya. Nah, ini harus bisa. Anak-anak kita juga harus sudah mau mulai masuk di ranah itu. Ya. Alhamdulillah di SW Plus ini sudah memiliki divisi ini, yakni kebudayaan dan peradaban, gitu ya. Satu divisi kebudayaan. Kemarin Pak Samyo ya, Nur, kita fokuskan di situ. Coba berpikir bagaimana ke depan itu diolah, ya, dikembangkan. Karena kita sudah punya Omah 12 itu atau Omah Dalang itu walaupun
secara place itu hanya 12 gitu. Tapi kami harapkan secara space itu luar biasa, mampu menembus semua lini. Dan saya pikir itu sudah terjadi gitu ya. Rumah Dalang itu sekarang sudah menjadi perhatian dari banyak kalangan gitu ya, atau disyukuri. Dari mancanegara sudah 5 negara hadir gitu ya. Kemudian dari keraton sudah langganan untuk hadir setiap event-event. Kemudian dari tokoh-tokoh publik pun hadir. Bahkan dari orang-orang yang kita tidak kenal pun kadang-kadang hadir dengan sendirinya. Seperti tadi pagi kami bangun tidur itu, Pak. Kalau nggak bertanya, tanya Mbak Silvi sama Mbak siapa tadi, Mbak Ningrum lagi ngepel. Saya bangun tuh ada orang depan pintu tuh, umat kami lama banget saya lihat. Itu ngapain ya, Mbak Silvi ya? Lagi berdoa atau apa gitu. Tapi saya lihat, saya pikir orang gila, saya deketin. Saya sapa bisa berkomunikasi. Di manggake untuk duduk, monggo. Ngopet, ngopi-ngopi. Habis itu nggih aja. Umat kami lagi baca. Depan pintu lama sekali. Saya tinggal masuk sebentar, hilang. Mana nggak tahu Mbak Silvi tadi katanya ke sana. Jadi unik-unik. Beberapa tempo yang lalu itu juga ada datang orang tua itu cerita gini-gini. Katanya bisa memerankan 27 lakon gitu ya. Ditanya orang mana, orang sada gitu. Tak tinggal sebentar juga pergi lagi. Jadi ternyata yang datang ke Rumah Dalang itu bukan hanya tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang kadang unik gitu. Itu hadir gitu ya. Alhamdulillah besok akan hadir dari Mahat. Jadi kami berharap betul-betul ini nanti menjadi pilar satu kebudayaan nanti yang bisa membawa satu perubahan bagi dunia. Seperti Rasulullah juga gitu ya. Kalau dilihat Rasulullah itu hanya membuat masjid kecil, Masjid Kuba itu kecil sekali. Ya, dibandingkan Ramadan yang jauh. Tapi pengaruhnya bisa Game over now.